Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say thank you very much for Allah Subhanahu wa Ta'ala because we can meet in this video again. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the king of the great kingdom, namely Islam religion, and brought us from an educational person to the educational person. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai undang-undang tentang guru dan dosen. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, saya Nur Arida Darmas dan teman kelompok saya Resi Trinita Ramadhani, Nur Fadila Sahira M, dan Siti Nur Halisa. Langsung saja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 1 dan 2 akan dibacakan oleh teman kita Resi Trinita Ramadhani. Dengan hormat dipersilahkan. 1. Ketentuan umum. Dalam pasal 1 membahas mengenai definisi-definisi dari pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedua, definisi dari dosen adalah pendidik profesional dengan ilmuwan yang tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, definisi dari guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Definisi profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kelima, definisi dari penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Keenam, definisi dari satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ketujuh, definisi dari perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, definisi dari pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan yang bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Definisi dari kualifikasi akademik adalah ijazah tentang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Ke-10, definisi dari kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Definisi dari sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Ke-12, definisi dari sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Ke-13, definisi dari organisasi profesi. Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Ke-14, ada definisi dari lembaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar atau pendidikan menengah
serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Definisi selanjutnya adalah gaji. Gaji merupakan hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi selanjutnya, penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Ke-17, definisi dari daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, atau daerah perbatasan dengan negara lain, atau daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Pengertian selanjutnya adalah masyarakat, ialah sekelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 19. Definisi pemerintah adalah pemerintah pusat. Definisi dari pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Definisi terakhir adalah menteri, ialah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Bab 2, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Dalam pasal 2 ini membahas mengenai kedudukan seorang guru yang dimana ia sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3 membahas mengenai kedudukan seorang dosen yang dimana ia sebagai tenaga profesional yang ada pada jenjang pendidikan tinggi serta yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya pasal 4 membahas mengenai fungsi seorang guru yang dimana meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal kelima membahas mengenai fungsi seorang dosen yang dimana meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6 membahas mengenai tujuan seorang guru dan dosen, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk bab 3 dan 4 akan dibacakan oleh teman kita Nur Fadila Sahira M. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nur Fadila Sahira M, and on this occasion I would like to explain about chapter 3 and 4. Chapter 3, prinsip profesionalitas, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 7 yang terdiri dari 2 ayat. Yang pada intinya pasal tersebut menjelaskan bahwasannya profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, dan sebagainya yang diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kode etik. The next, chapter 4, guru, di mana pada bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu 9 bagian, dan bagian pertama membahas mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.
pasal yang terkait yaitu pasal 8 hingga 13 yang kurang lebihnya membahas bahwasannya guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau diploma 4, kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat, sehat jasmani, dan rohani. Pemerintah juga wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Next, bagian kedua yaitu hak dan kewajiban, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 14 hingga 20 dan kurang lebihnya menjelaskan bahwasannya hak-hak yang diperoleh guru seperti memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum yang meliputi gaji pokok, tunjangan, kemudian guru juga mendapatkan hak jaminan kesejahteraan, sosial, perlindungan dalam melaksanakan tugas, rasa aman, kebebasan dalam memberikan penilaian, dan sebagainya. Selain itu, juga membahas mengenai kewajiban guru seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian bagian ketiga yaitu wajib kerja dan ikatan dinas, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 21 hingga pasal 23 dan kurang lebihnya membahas bahwasannya dalam keadaan darurat pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib bagi guru atau warga negara Indonesia yang lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru di daerah khusus di Indonesia, dan juga pemerintah juga dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional. Kemudian bagian keempat yaitu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, di mana pasal yang terkait yakni pasal 24 hingga pasal 31, dan pada pasal-pasal tersebut menjelaskan kurang lebih bahwasannya pengangkatan dan penempatan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan undang-undang, dan guru yang diangkat dapat ditempatkan pada jabatan struktural, dipindah tugaskan antar provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan atau promosi sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian pada bagian ini juga menjelaskan atau membahas mengenai ketentuan hak dan kewajiban guru yang diangkat dan bertugas di daerah khusus, alasan guru dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat dari jabatannya sebagai guru. Next, bagian kelima yakni pembinaan dan pengembangan. Pasal yang terkait pada bagian ini yaitu pasal 32 hingga pasal 35, di mana membahas mengenai pembinaan dan pengembangan guru, meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, di mana profesi yang dimaksud itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan pembinaan tersebut dilakukan melalui jabatan fungsional, dan pembinaan dan pengembangan karir guru yang dimaksud juga meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Kemudian diperjelas pada pasal 33 bahwa kebijakan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri, dan pasal 34 menjelaskan kewajiban pemerintah dalam membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru dan wajib memberikan anggaran. Dan terakhir pasal 35 menjelaskan mengenai beban kerja guru. Baik, bagian ke-6 yaitu penghargaan, di mana pasal yang terkait yakni pasal 36 hingga pasal 38, dan pada pasal-pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwasannya kriteria guru yang berhak mendapatkan penghargaan seperti guru yang berprestasi, gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, dan sebagainya, dan juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk penghargaannya. Bagian ke-7 perlindungan, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 39, dan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah, daerah, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi profesi wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
Nah, perlindungan tersebut berupa perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. Bagian ke-8, cuti, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 40. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasannya guru dapat memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memperoleh cuti untuk studi dengan memperoleh hak gaji penuh. Baik yang terakhir bagian ke-9 yaitu organisasi, profesi, dan kode etik, di mana pasal yang terkait yaitu pasal 41 hingga pasal 44. Pasal 41 menjelaskan organisasi profesi guru yang bersifat independen dan fungsinya. Pasal 42 membahas mengenai kewenangan-kewenangan guru. Pasal 43 membahas mengenai tujuan dibentuknya kode etik. Pasal 44 membahas mengenai Dewan Kehormatan Guru, sifat dan tujuannya. Selanjutnya, untuk bab 5 dan 6 akan dibacakan oleh saya sendiri, Nur Adida Darmas. Bab 5, dosen. Bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik pada pasal 45-50. Menjelaskan mengenai dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, potensi, sertifikat, sehat jasmani, dan rohani, serta kualifikasi lainnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di antaranya seperti sekurang-kurangnya lulus sarjana, pasca sarjana, magister, memiliki sertifikat pendidik untuk dosen seperti pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun, dan juga jenjang jabatan akademik tetap terdiri atas asisten ahli, rektor kepala, dan profesor. Bagian kedua yakni hak dan kewajiban. Pasal 51-60 menjelaskan hak-hak dan kewajiban dosen seperti memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, mendapatkan promosi dan penghargaan, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan sebagainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, tunjangan, dan lainnya diatur dengan peraturan pemerintah. Ada pula kewajiban-kewajiban dosen seperti melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang lainnya adalah melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, dan seterusnya. Bagian ketiga yakni wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 61-62 menjelaskan mengenai dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Yang lainnya adalah pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Bagian keempat yakni membahas mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya mengenai pemberhentian. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena yang pertama meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani atau rohaninya, dan berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Yang kedua, dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena yang pertama adalah melanggar sumpah dan janji jabatan. Yang kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang ketiga ialah melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Selanjutnya, bagian kelima yaitu pembinaan dan pengembangan.
mengenai pasal 69 sampai 72, yakni pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan karir dosen meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi ditetapkan dengan peraturan menteri. Bagian ke-6 yakni penghargaan. Pasal 73 sampai 74 secara umum membahas mengenai dosen yang berprestasi, dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus berdedikasi luar biasa, berhak memperoleh penghargaan. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah baik dari pemerintah provinsi, daerah, masyarakat, organisasi, serta satuan pendidikan. Selanjutnya ialah penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, atau bahkan tingkat internasional. Bagian ketujuh ialah perlindungan. Pada pasal 75 secara umum membahas mengenai pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas, keselamatan kerja, baik itu kekerasan, ancaman, intimidasi, dan hal mengancam dan merugikan lainnya, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, serta pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Meliputi juga kesehatan lingkungan kerja, bencana alam, kebakaran waktu kerja, dan lainnya. Selanjutnya yaitu bagian ke-8, cuti. Pasal 76, dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenai sanksi. Pasal 77 membahas mengenai guru yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan, yaitu sanksi berupa teguran peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat, atau diberi sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Guru yang dikenai sanksi yang dimaksud dapat membela diri sebagaimana yang telah ditentukan pada ayat 6. Selanjutnya, pasal 78 membahas mengenai dosen diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat serta ikatan dinas dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dosen dapat membela dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu pasal 79. Membahas mengenai penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 34, pasal 39, pasal 63, ayat 4, pasal 71, dan pasal 75. Diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk bab 7 dan bab 8 akan dibacakan oleh teman kita Siti Nurhalisa. Dengan hormat dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas bab 7 mengenai ketentuan peralihan dan bab 8 mengenai ketentuan penutup. Oke, yang pertama yaitu bab 7 mengenai ketentuan peralihan. Nah, sebelum saya membahas mengenai pasal-pasal yang ada pada bab 7, terlebih dahulu saya akan menjelaskan seperti apa itu ketentuan peralihan. So, ketentuan peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan dalam tanda kutip ketika diperlukan atau jika diperlukan, yang berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan. So, ketentuan peralihan atau sering dirancukan perumusannya dengan ketentuan penutup. Oke, bab 7 mengenai ketentuan peralihan pasal 80 ayat pertama, yaitu pada saat mulai berlakunya undang-undang ini. Bagian A, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lama 10 tahun yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Nur Fadila, atau guru yang bersangkutan
telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Jadi maksud dari poin ini bahwa memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Selain itu, terjamin kesejahteraan sosial dan jaminan hidupnya selama menjalani tugas. Oke, selanjutnya bagian B, dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2, dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 57 ayat 2, paling lama 10 tahun. Jadi pasal ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Arida Darmas, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Jadi maksud dari poin ini bahwa walaupun dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik, dosen juga memperoleh tunjangan fungsional dan maslahat tambahan seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya ayat 2, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dalam belanja daerah. Oke, selanjutnya pasal 81. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Next, bab 8 mengenai ketentuan penutup. Pasal 82 ayat pertama, pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam 12 bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Yang ayat kedua, yaitu guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Selanjutnya pasal 83 yang berbunyi semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Selanjutnya yaitu pasal 84 yang berbunyi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dan terakhir saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-undang guru dan dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci, semisal kedudukan, fungsi, dan tujuan dari guru, hak dan kewajiban guru, kompetensi, dan lain-lain. Terima kasih. I think that's all from us. Thank you very much for your nice attention and we want to say sorry if we have many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.